Berikut ini akan dijelaskan tentang cara kerja alat bahan pada percobaan respirasi. Alat yang pertama ada Erlenmeyer ukuran 100 mili. Ada 3 buah Erlenmeyer. Pipet tetes, pinset tanpa gigi, kertas label, potongan aluminium foil berukuran besar, dan potongan aluminium foil berukuran kecil. Kemudian ada lampu meja belajar. Untuk bahan tanaman yang akan kita gunakan adalah tanaman Hydrilla verticillata, yaitu tanaman air yang biasa digunakan untuk hiasan akuarium. Untuk bahan reagen yang akan digunakan untuk mendeteksi CO2 atau karbon dioksida hasil dari respirasi, kita menggunakan BTB atau Brown Thymol Blue. Berikut cara kerja dan merangkai atau cara merangkai dari percobaan respirasi. Berikut ini adalah 3 Erlenmeyer yang sudah kita rangkai pada percobaan respirasi. Erlenmeyer pertama atau botol 1 berisikan air 100 ml, Hydrilla verticillata 10 gram, dan 3 tetes Brown Thymol Blue atau BTB. Kemudian aluminium foil yang besar atau lembar besar kita gunakan untuk menutup keseluruhan dari Erlenmeyer ini, ditambah dengan aluminium foil yang kecil untuk menutup tutup botol atau tutup Erlenmeyer. Ini adalah botol 1 yang isinya air, Hydrilla, dan BTB. Keseluruhan ditutup aluminium foil. Botol kedua atau Erlenmeyer kedua isinya sama dengan botol pertama atau Erlenmeyer pertama. Ada air, ada tanaman Hydrilla 10 gram, dan juga BTB. Kita tetesi BTB atau Brown Thymol Blue. Perbedaannya adalah hanya kita tutup mulut botolnya saja atau mulut Erlenmeyernya saja, sehingga bagian dalamnya tetap terlihat. Botol yang ketiga atau Erlenmeyer ketiga hanya berisikan air dan kita tetesi dengan BTB atau Brown Thymol Blue tanpa adanya Hydrilla verticillata. Yang hanya kita tutup adalah bagian atasnya saja menggunakan aluminium foil potongan kecil. Dari ketiga Erlenmeyer ini dapat kita amati. Yang pertama adalah pembungkusannya, hanya ditutup mulut botol atau Erlenmeyer saja atau ditutup keseluruhan. Ini berpengaruh terhadap kondisi cahaya. Ingat, respirasi akan berjalan lancar atau berlangsung pada kondisi gelap. Jadi optimal pada kondisi gelap. Kemudian Hydrilla merupakan suatu bahan atau tanaman yang menghasilkan CO2 atau berfungsi sebagai penghasil CO2 pada percobaan ini. Yang berisi Hydrilla hanya pada botol 1 dan botol 2. Botol 3 hanya berisikan BTB, di mana airnya berwarna biru. Perubahan BTB yang harus Anda amati adalah ketika kita teteskan ke dalam air berwarna biru
atau biru bening. Tapi setelah bereaksi dengan CO2 hasil respirasi, berangsur-angsur warna biru akan memudar menjadi warna kuning. Pengamatan ini berlangsung selama 8 jam dengan catatan kita akan mengkondisikan terangnya yaitu dari lampu meja belajar. Jadi selama pengamatan 8 jam, kondisinya kita terangi dengan menggunakan lampu meja belajar sebagai pengganti sinar matahari. Kita amati setiap 1 jam sekali selama 8 jam itu. Kita amati, ingat ya, kita amati perubahan warna BTB-nya dari biru ke kuning dan apakah bisa air tersebut menuju bening lagi. Selama penguraian atau reagen tersebut BTB bereaksi dengan CO2, maka warnanya semakin lama akan semakin memudar. Jadi semakin lama atau semakin banyak CO2 yang dihasilkan, warna airnya akan kembali menjadi bening. Silahkan dicatat dari jam berapa ke jam berapa dari warna biru BTB menjadi warna kekuningan atau kuning. Demikianlah percobaan alat bahan cara kerja dari respirasi. Selamat mencoba praktikum dan pengamatan. Demikianlah penyampaian cara kerja alat bahan dari percobaan INHOS, percobaan SARS, dan percobaan respirasi pada praktikum latihan 5 fotosintesis dan respirasi. Selamat praktikum dan selamat pengamatan. Semoga ilmu yang Anda dapat bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.